سيدنا سامي بدر الجيلاني ونقص الوصل ما سسنا تطول المشاء بالله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونصر وصيلا بين أمتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وجميع هذا القرية برمان برسالتك شاور الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى صلوات أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وإنdonesia pada dunia wa bangsa Indonesia dan seluruh warganya. Syaurillah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sepuh binispo, para alim ulama, para kiai, sedaya jamaah mushola al-mihrab ingkang kula hormati, ingkang dipun hormati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di mushola ini untuk beribadah bersama-sama, ngaji bersama-sama, sinau bareng-bareng, mugi-mugi saged istiqomah diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutke dhewe ngene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulu dzalika kulluhu khamsatun. Pokok-pokok atau dasar-dasar bagi orang yang mau mempelajari thariqah dan tasawuf itu secara umum ada 5. Yang pertama, ulul himmati, memiliki tujuan hidup yang luhur, memiliki tujuan hidup yang tinggi, utamanya tinggi luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan luhure napa? Hidupe di hadapane Gusti Allah ya diridani Allah Subhanahu wa taala. Tujuan secara kemanusiaan, hidupnya bermanfaat kepada banyak orang. Menawi saged. Jadi bukan hanya bermanfaat terhadap dirinya sendiri, bukan hanya bermanfaat pada keluarganya sendiri, tapi bermanfaat pada orang-orang yang lebih luas. Nah, saged ngoten niku. Wonten dawuh Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum lin nas. Manusia yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keberadaan manusia lain atau terkait dengan hidupnya di tengah-tengah orang lain. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum lin nas. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik terkait dengan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat ini adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dasar yang kedua adalah wahifdzul khirmati, senantiasa berupaya menjaga kehormatan atau kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga kehormatan atau kemuliaan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti orang tersebut nanti juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wa husnul khidmati, berupaya untuk menjadikan cara kita beribadah
cara kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar semakin hari semakin baik. Semakin baik berarti ya semakin ikhlas. Semakin ikhlas, semakin minimalis untuk mendapatkan pamrih. Apalagi pamrih yang berasal dari sesama manusia. Jadi dasarnya yang ketiga adalah itu. Kalau kita mau mempelajari thariqah atau tasawuf. Tasawuf itu jadinya apa? Gampangnya tasawuf itu ilmu yang akan menjadikan hati kita itu semakin bersih, semakin bening carane dari perbuatan atau sifat-sifat yang tidak baik. Jadi wa husnul khidmati nomor 3, senantiasa berupaya berusaha agar cara kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin hari semakin baik. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung berarti ibadah mahdhah, salat, puasa dan yang lain-lain, zikir niku ibadah mahdhah. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sesama umat manusia jenenge ibadah ghairu mahdhah atau hubungan muamalah. Itu juga harus diupayakan agar semakin hari semakin baik. Pokoknya nak nulung wong ya wis titik ngono kowe. Nulung wong titik, nyumbang wong titik. Titik itu maksudnya apa? Tidak perlu mengharap orang yang kita tolong suatu saat, apalagi setengah mewajibkan agar suatu saat menolong kita. Orang yang kita sumbang, kita menyumbang orang, tidak perlu kita mengharap atau setengah mewajibkan agar suatu saat orang itu menyumbang kita. Jadi mulai dilatih, nulung wong ngerampung titik, nanti Allah pasti membalas dengan cara bagaimana, itu masih itu. Nyumbang orang lain wis titik, tidak perlu mengharap kita disumbang oleh orang tersebut. Bisa jadi nanti Allah akan menolong kita, membantu kita atau menyumbang kita melalui orang-orang yang justru tidak pernah kita tolong. Bisa jadi seperti itu. Ini cara memperbaiki khidmat kita pada Gusti Allah. Wa nufudul azimah. Azimah itu tujuan hidup yang tinggi. Wa nufudul azimah itu nufud dia menjaga keberlangsungan azimah. Azimah itu cita-cita yang luhur. Kalau memang cita-cita itu betul dan tidak berseberangan dengan ajaran syariat dan yo kira-kira mampu, nufud itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti sebelum azimah atau cita-cita yang luhur itu tercapai. Misalnya dulu kalau yang contohkan Pak Said Sirot kalau nggak salah, para pejuang-pejuang Indonesia itu azimahnya hanya satu, merdeka. Maka sebelum kemerdekaan itu diraih, itu mereka semua tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ini maksudnya nufudul azimah ngoten niku. Jadi cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi, kalau itu sesuai dengan ajaran syariat agama, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Tapi yo sing penting terukur ya. Terukur dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Wa ta'dhimun nikmati, menganggap agung, menganggap besar terhadap semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Meskipun nikmat itu kadang menurut kita ukurannya kecil. Tujuannya apa? Supaya tidak ada rasa gelo.
kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Jadi ngoten niku. Wa ta'dzimun nikmati, menganggap besar, menganggap agung terhadap semua nikmat yang diberikan kepada kita, meskipun kadang sesuai dengan perhitungan kita nikmat itu kecil. Kira-kira sakit gitu. Jadi nikmat sing kirane cilik kuwi tetep dianggap sebagai nikmat sing gede ngono lho. Sakit nggih? Wis muga-muga iso kowe. Dadi dilatih kowe. Iki dilatih. Wa ta'dzimun nikmati. Faman alat himmatuhu, tadi pertama harus memiliki tujuan yang luhur, tujuan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman alat himmatuhu irtafa'at rabbatuhu. Siapa yang memiliki tujuan hidup atau cita-cita yang tinggi, di sini tadi secara kemanusiaan ingin agar hidupnya semakin bermanfaat kepada orang yang banyak. Irtafa'at rabbatuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut menjadi semakin tinggi. Jadi kalau kita bercita-cita agar diri kita itu senantiasa bermanfaat pada orang banyak, kalau itu memang sesuai dengan ajaran Gusti Allah, itu pasti nanti akan tercapai. Hanya tiap orang ukurannya beda-beda. Nah, pada saat tercapai, misalnya kita sudah bisa mengabdikan diri kita sehingga banyak bermanfaat pada orang banyak, saat itu sebenarnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menduduki derajat yang tinggi dibanding orang-orang atau dibanding diri kita yang dulu mungkin kurang bermanfaat pada banyak orang. Jadi seperti itu. Siapa yang memiliki cita-cita yang luhur, irtafaat, Allah akan mengangkat derajat orang itu. Tapi mboten cita-cita luhur yang ngoyo-woro melebihi batas kemampuan, mboten lho. Iku jenenge mangsa mengko ana dhewe niku. Jadi semuanya harus terukur dengan kemampuan dirinya masing-masing. Wa man hafadha khirmatallahi hafadallahu khirmatahu. Siapa yang menjaga kemuliaan ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa taala, hafadallahu khirmatahu, sudah pasti Allah juga akan menjaga kemuliaan orang tersebut. Artinya orang tersebut tidak akan mengalami hidup yang nista atau hidup yang hina, baik di hadapan sesama umat manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia juga tidak akan mengalami kehinaan, di akhirat juga tidak akan mengalami kehinaan. Ini bagi waman hafadhu khirmatallahi hafadallahu khirmatahu. Siapa yang menjaga kehormatan, kemuliaan ajarannya Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kehormatan dan kemuliaan kita ya nang dunya ya nang akhirat. Percaya napa mboten Bu? Tenan. Ya termasuk ngeten iki termasuk menjaga kehormatan atau kemuliaan syariat Gusti Allah, ya termasuk seperti ini. Karena dengan cara seperti ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu akan terjaga secara terus menerus. Jadi ngoten iki. Wa man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Minum dia. Nah niki perlu perenungan dalam hati nih Pak.
Terus actionnya mulai kapan wis? Wabeh lho kowe. Waman hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Jadi siapa yang senantiasa memperbaiki caranya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya melalui ibadah mandor, ya melalui ibadah ghairu mandor gampangnya pekerjaan ngene wis. Jadi kita melakukan pekerjaan dia karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala jangan salah paham gitu. Lillahi ta'ala itu sak kepenake dhewe ora ngono iku. Lillahi ta'ala kalau saya memberikan sesuatu pada Pak Ari, mosok yo asal-asalanmu kan yo saka packing iki digawe sing apik kan. Lillahi ta'ala itu pekerjaan kita itu kalau memang tendensinya untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita lakukan dengan sebaik mungkin, secermat mungkin. Hasilnya ya ben apik ngono lho. Jadi seperti itu. Waman hasunat khidmatuhu wajabat karomatu. Siapa yang senantiasa berupaya sing penting ana ikhtiare, ana usahane, tidak melihat hasilnya lho ya. Siapa yang senantiasa berupaya untuk menjadikan caranya berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, wajabat karomatuhu. Maka wajib bagi orang itu untuk menjadi orang-orang yang mulia. Sing majibke Gusti Allah, sing mulyake Gusti Allah. Makanya begini Pak Pram tangan dia enak wong sholat terus ping 50 nu rezekine lancar dhewe kali ya. Kula dereng saged jawab nek kok. Nak kanggo kelas syariat mboten saged. Tapi nak kelas hakikat wis mantep yo. Ayo tetep lancar rezekine. Mergo wis mantep lah kula jenengan kan dereng saged ngoten niku. Jadi niki wajabat karomatuh gampangi sing sapa wonge berkhidmah mengabdikan dirine karo Gusti Allah bagus. Wajabat karomatuh, wajib mulya wong iku. Tenan iki. Mantep dadi. Angger carane ngibadah, carane mengabdikan diri pada Gusti Allah ku apik. Wajabat karomatuh, wajib dadi wong mulya wong iku. Wajib dadi wong mulya swalike napa? Lawan katane haram dadi wong ina. Waman hasunat khidmatu, siapa yang bagus caranya mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wajabat karomatu, wajib dadi wong mulya utawa haram dadi wong nesa atau tidak mungkin hidupnya akan mengalami kehinaan, itu tidak mungkin. Waman nafadat azimatu damat hitayatuhu. Siapa yang senantiasa terus-menerus menjaga azimah, tujuan yang agung tadi, yang sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, damat hidayatuhu. Maka orang itu senantiasa akan seterusnya, damat itu langgeng, abadi. Abadi dalam apa? Hidayatuhu. Hidup senantiasa berada dalam petunjuk atau hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidupnya itu tidak akan melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun melenceng itu sidik, seketika itu atau dalam waktu yang tidak lama dia akan kembali lagi, ingat lagi pada Gusti Allah. Jadi seperti itu. Ini bagi orang-orang yang senantiasa terus-menerus menjaga tujuan hidupnya yang mulia, selalu berupaya untuk mencapai itu dan tidak pernah berhenti. Damat hidayatuhu, dia akan terus-menerus, akan langgeng, akan abadi menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Gusti Allah. Gampangnya wong iku bakal dituntun dening Gusti Allah. Waman adzuma nikmata syakaroha, waman syakaroha istaujabal mazida. Siapa yang bisa menganggap agung, menanggap nikmat menganggap besar dari semua nikmat yang diberikan, meskipun
dalam perhitungannya nikmat itu kecil, istaujabal mazidah, maka wajib bagi orang itu untuk mendapatkan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Jadi niki nggih perlu dilatih niki. Jadi mungkin nak bar ngaji niki mulai latihan. Onone gur matur nuwun karo matur nuwun. Alhamdulillah karo alhamdulillah. Nah, sakit pokoke ini. Sakit nggih. Wis insyaallah sakit ora wis. Ya wis pokoke tambah-tambah sithik-sithik ngono lho. Mengko suwe-suwe ra yo kebuak sese ngoten niku. Dadi ngoten niku. Waman adzama nikmata. Waman adzama nikmata syakaroha. Waman syakaroha istaujabal mazidah. Kalau langsung kemawon, siapa yang senantiasa menganggap besar, menganggap agung terhadap nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah, meskipun dalam hitungan kita nikmat itu kecil, maka Allah mewajibkan dirinya untuk memberi tambahan nikmat kepada orang tersebut. Ngono. Tenang wis pokoke bismillahirrahmanirrahim OTW kowe. OTW menuju mriku ngono. Berarti ngenjing nek diparingi nafkah arta kalih suamine rada kurang, latihan ngendika alhamdulillah nggih Bu. Oh, cuaca Pak. Matur nuwun Pak, ngoten nggih. Tenang lho niku. Mangke direkam bareng. Malah alakah. Niki mulai dilatih. Biasanya diparingi 5 yuta dolar kalau 100 dari 400 900. Alhamdulillah Pak, matur nuwun. Supaya anane ngono. Ketahe ngoten nek diterapke di keluargane yo, tetep keluargane niku nggih sakinah mawaddah warahmah. Tenan niku. Jadi nak sakit ngoten nggih latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala wa usulul alamatil khamsi. Wonten malih ciri-ciri atau pokok-pokok pokok-pokok belajar, pokok-pokok tasawuf yang 5 tadi. Ada lagi yang mengatakan 1. Thalabul ilmi lil qiyami bil amri. Seneng sinau, seneng belajar, seneng ngaji untuk bisa menjalankan perintahnya secara benar. Niki Mas saya kula lulusan UNES, jadi ini ngajine kudu imbang. Selama ini lil qiyamil amri ku umumnya diartikan supaya kamu benar dalam menjalankan perintah Gusti Allah berupa sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Bukan itu toh. Karena terkait dengan tugasnya menungso ini jahilun fil ardi khalifah kemarin dulu. Allah menciptakan manusia itu tugasnya adalah untuk mengelola bumi dan segala isinya. Maka thalabul ilmi lil qiyami bil amri, mencari ilmu agar kita bisa melaksanakan perintah Gusti Allah secara betul, syukur-syukur secara maksimal, hasilnya maksimal, itu mau tidak mau harus dengan ilmu. Dan nak mengelola tanah dengan ilmu puasa ya ora pas. Tugasnya mengelola atau diberi bakat oleh Gusti Allah. Dalam pikirannya itu diberi bakat menjadi seorang arsitek. Tapi dia tidak mau memanfaatkan itu, ngaji terus. Akhirnya ilmu arsiteknya nggak berkembang. Ini namanya tidak thalabul ilmi lil qiyami bil amri. Sajane wis disiapke dadi arsitek. Tapi ora gelem ngaji. Ora gelem sinau tentang arsitek, ya ora dadi. Ngono dadi. Jadi namanya thalabul ilmi lil qiyami bil amri itu ya perintah dalam ibadah mahdhur maupun perintah terkait dengan mengurusi kehidupan di dunia ini. Jadi ngoten niku. Jadi mboten gur ilmu kaitane karo ngaji tok ibadah tok niku ya mboten. Cobi jenengan nak ndonga pripun? Donga sing paling terkenal. Rabbana atina fid dunya hasanah loh.
Ya Allah, muga-muga kula jenengan paringi kita. Semoga kami panjenengan beri kehidupan di dunia sing apik. Coba nang donya iki belas ra ndek apa-apa. Omah ya ora duwe, dhuwit ya ora duwe, keahlian ya ora duwe, mergone mbiyen ra tau sekolah, ra tau ngaji, ora tau sinau. Ayo angel mencapai kehidupan yang baik. Lah kehidupan yang baik itu pasti ditopang dengan ilmu atau keahlian yang baik. Kan ngoten. Jadi tolabul ilmi lil qiyami bil amri, karena kalau tidak diartikan seperti itu, kalau diartikan secara sepihak, berarti tolabul ilmi itu golek ilmu agama tok. Mungkin mesake sing alumni UNES. Carane nak mlebu swarga kalah karo wong UIN. Lah kan tidak seperti itu. Jadi carane mlebu swarga antri, iki ana wong pondok pisan. Pertama wong pesantren, dua wong UIN. Ayo, lulusan UNES keri-keri. Enggak seperti itu. Jadi mencari ilmu itu ya ilmu apa saja. Karena pada dasarnya semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalarnya gini loh. Orang buat komputer itu kan ada software loh. Nggih napa mboten? Software sing naro sinten niku? Lah Gusti Allah. Padha, kok Gusti Allah. Sing gawe komputer sing. Lah Gusti Allah nyipta menungso ya ana software, ana sing gawe software tentang kimia, ana sing digawe software tentang akuntansi, ana sing digawe software tentang tata kota, kan seperti itu. Ana sing digawe software tentang kuliner. Semua punya ahli di situ. Lah ini kita kemas. Tujuannya itu untuk menjalankan perintah Gusti Allah supaya kehidupan nang donya iki mlaku ngono lho. Coba bayangke nek wong ilmune gur ilmu salat kabeh, ngaji kabeh, yo donya ora mlaku. Jadi namanya tolabul ilmi itu ya ilmu agama, ya ilmu umum. Nalikane golek agama atau ilmu umum, niate tolabul ilmi lillahi ta'ala. Niate golek ilmu krana kanggo nglakoni dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nek wis ngene mengko garek ikhlas-ikhlasan, garek takone sepira. UIN karo UNES padha. Urung karoane sik UIN mlebu surga. Tenan. Trangkel karo murid Sartika padha. Tenan. Dhisik mau ngicul lah. Jadi seperti itu. Jadi jangan dimanai secara sepihak. Tolabul ilmi lil qiyami bil amri, jadi cetrobuana. Jadi mencari ilmu agar kita bisa menjalankan perintah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikutnya wasuhbatul masyayikh. Jadi orang kalau mau belajar tasawuf mendalam itu harus mau wasuhbatul masyayikh, belajar mendekat dengan para masyayikh. Masa itu para guru. Jadi nak syekh itu kelasnya para dokter. Nah tinggal kita mau menekuni ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan umum. Pada saat kita menekuni ilmu pengetahuan umum ya semua kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi wasuhbatul masyayikh. Jangan sampai kita jauh dari para masyayikh, jangan sampai hidup kita itu jauh dari para ulama. Ngoten. Jadi seperti itu. Ketoke sing memanai ngaten niku nak kuliah ora UNES angel. Nak UIN yo ilmu berarti ngaji selawat ngono. Aku kok sing mau UNES yo ora berpikir. Wah, berarti aku keri soalnya. Ora ngono. Nah, wis tujuane itu lillahi ta'ala, krana nglakoni dawuh Gusti Allah Ta'ala, maka semuanya akan bisa digunakan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik. Digunakan sebagai bekal untuk mlebu surga Gusti Allah gampang. Wasuhbatul masyayikh, senang berteman dengan para guru, dengan para ulama. Nah, jadi seperti itu. Nah, ngendikane Cak Nur, Kiai Haji Nur Kholis Majid, ya ilmuwan-ilmuwan
ilmu umum itu sebenarnya juga ulama. Nah, tinggal dikemas sedikit gitu loh, biar ono lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Wasuhbatul masyayikh wal ikhmani litabasuri. Senang berkumpul dengan para guru, dengan para ulama, dengan para masyayikh litabasuri. Tujuannya agar wawasan kita semakin berkembang, pikiran kita berkembang, apalagi mata batin kita. Basirah ini sebenarnya lebih ke mata batin. Mata batin kita agar juga semakin berkembang atau semakin hidup. Gampang kroso. Oh iki salah, iki bener, iki nglarani wong. Sampai suatu saat nak mata batinnya terbuka banget, itu bisa melihat apa yang akan terjadi hari esok. Percaya napa mboten? Mergone Kanjeng Nabi yo ngono. Utlubul ilma walau bisin. Zaman itu kok Kanjeng Nabi bisa berkata seperti itu. Carilah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Kan saat ini terbukti loh. Apa-apa Cina, pertanian Cina luar biasa sekarang. Persenjataan Cina luar biasa, ekonomi Cina luar biasa. Sekarang kan seperti itu. Menginternasional kan saya ini. Lalu dibalik. Nah, ini saya yakin Kanjeng Nabi itu sudah melihat jauh yang akan terjadi. Nanti ada negara Cina. Sangat hebat negara itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi saat itu karena saya sudah yakin beliau sudah diperlihatkan jauh ke depan. Nah, apakah orang Islam bisa mewarisi hal itu? Iso. Yen pikiran hatinya mampu teryo ana sing nuntun. Jadi basirah itu seperti itu. Gambaran sing gampang basirah itu jenengan ngeten iki iso ndelok kan tanpa HP lho ya. Iso ndelok Monas jenengan iki. Ketok iki. Terbayang-bayang niku lho. Jadi gambarannya ngoten niku. Jadi basirah itu mboten terbayang-bayang. Ketok tenang ngoten niku. Jadi terlihat tenang meskipun tidak di hadapan kita. Tapi niku yo perlu waktu suwi. Kula nggih mboten saged. Watarkur rukhasi wa ta'wilati. Meninggalkan gaya hidup ngongso. Ngongso iki bahasa Indonesianya apa ya? Napa? Memaksakan diri. Atau meh padha karo rakus jare iki. Meh padha karo rakus. Wa taqur rukhasi. Mak basa Jawane kita malah pas ngragas kita. Meninggalkan kebiasaan hidup ngongso, ngoyo. Ibaratnya karir atau pekerjaannya dagang misalnya. Modalnya 100. Kok ingin mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dalam waktu singkat. Ini kan ngongso jenenge ngoten niku. Kulaan barang regane 10.000. Lah kok pengen didol sampai regane 1 juta misalnya ngoten niku. Lah tepas rona-rona tak payu domani. Dadi ngongso. Dadi meninggalkan kebiasaan hidup nak ono kuwi ngongso atau ngoyo atau meh padha karo ndragas. Nah itu karena orang-orang yang seperti itu nanti diminta bersyukur itu angel sapor. Nah wis ngongso itu. Ya Allah, tak kira dina iki badiku 100.000. Dilalah kok ternyata Gus 10.000 piye to Gusti. Jadi sulit orang-orang yang memiliki sifat ini untuk bisa mensyukuri nikmate Gusti Allah. Wa ta'dzimun nikmat itu angel. Menganggap besar, menganggap agung terhadap nikmat yang kita terima meskipun nikmat itu kecil. Itu nang duwe sifat ngoyo, ngongso itu sulit itu. Onone kok semene piye to Gusti? Ya ini kula nak ngajari nak supaya ben cetha.
Banyak orang yang biasa dicontohnya petani. Banyak orang petani yang gagal dalam memahami sunatullah. Maksudnya Gusti Allah. Misalnya panen, biasanya untuk 10 kintal. Dengan lahan yang sama adalah untuk 8 menurun. Wah, tahun ini gagal. Biasanya 10. Iki dadi 8 tenan gagal. Lah gagal piye to? Maune rupa biji dadi wit, ya ana godhonge, ana oyote, terus awoh. Kok gagal ku piye? Dadi prosesnya wis dilalui. Gusti Allah yang melu berperan. Gusti Allah ya nukulke, ya ngono kok gagal ku piye? Berarti wong iki enggak paham. Ternyata nggih maksudnya niku menganggap besar, menganggap agung terhadap nikmat yang menurut kita kecil. Wa tarkur rukhasi litahfidhi wa dhabtul awqati bil aurati lil mahdhuri, membiasakan diri untuk mengisi waktu-waktu kita dengan banyak melakukan zikir atau wiridan, bukan hanya dengan cara duduk di masjid terus. Ben cetha maksudnya niku. Engko dikira wiridan terus ditimbali garwane isih wiridan, payahe kerja kon wiridan. Ayo mawut ngoten niku jenenge. Ini enggak bisa menjalankan perintah Gusti Allah. Dunya ora mlaku ngoten niku. Nah, maksudnya wadhatul awqati bil aurati lil khudur itu membiasakan diri melaksanakan zikir atau wirid dalam jumlah yang sangat banyak di dalam atau di luar masjid. Setelah selesai sholat atau sudah jauh dari selesainya sholat, lagi pas longgar menganggur atau lagi pas bareng dengan melakukan pekerjaan tertentu. Kalau bisa tetap diisi dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Lil qudur. Agar hati kita itu seolah-olah bisa hadir ngarsane Gusti Allah, atau seolah-olah kita itu dimanapun berada itu diamat-amati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek iso ngono aku melenceng ora wani tenan. Nek di dalam hatinya betul-betul kuat, seolah-olah dia itu diamati terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pernah berpaling. Niku apa melenceng ora wani niku. Tenan niku. Mau gajine 2 yuta ditekan dalem tanggal 3 wane gajine pira ya tetep ngomongin 2 yuta, sing 200 wis tak nggo Bu. Jadi tetap dikatakan seperti itu. Artinya orang ini akan tidak berani melanggar ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selalu ingat bahwa dirinya itu senantiasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya itu tadi, membiasakan diri mengisi waktu kita dengan banyak berzikir. Termasuk sambil nyuci niku lho, Bu. Ya karo berzikir ngono lho. Sambil ngomong barang niku lho. Lah sambil berzikir ngoten lho. Jadi ngoten niku. Termasuk sambil masak barang niku lho. Lah jadi ngoten niku. Wa idhamun nafsi fi kulli syai'in lil khudur. Minal hawa wa salamati minal atabi. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga wa'idhamun nafsi dan berupaya menjaga agar hatinya bersih dari dorongan hawa nafsu. Nah, niku hal-hal yang sebaiknya seharusnya kita lakukan kalau kita ingin menjadikan batin kita, hati kita semakin bersih.
Fatolabul ilmi afatuhu subatul ahdasi sanan wa aklan wadinan. Nah, halangane wong sing seneng golek ilmu, halangane wong sing seneng golek ngaji niku napa? Subatul ahdas, seneng kekancan karo wong sing senengane ngobrol tok tanpa ana isine. Sinten niku? Kono ada. Bukan ngobrol memikirkan kampungnya mboten lho. Dadi pokoke ngobrol tapi tanpa ada tujuan. Kono berarti ada dulur ana. Dadi wah. Fatalabul ilmi bagi orang-orang yang senang mencari ilmu, afatuhu niku bahayane atau rintangane iku subatul ahdas, berteman dengan orang-orang sing senenge itu hanya ngomong-ngomong tok tanpa ana tujuane, tanpa ana ilmune. Wis pokoke ngobrol, kadang tekan wengi-wengi ngoten niku. Apa ora entuk ngobrol entuk, tapi nek iso yo rada ana isine ngono lho. Aja guyon bae. Wa afatus suhbati ikhtirari wal fuduli. Mau ana suhbatul masalah. Wa afatus suhbati hambatani seneng kumpul atau berteman dengan para masyayikh iku al-ikhtirar wal fudul, seneng termasuk seneng hidup berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan. Tapi niki ukurannya ya dhewe-dhewe lho ya. Kangge kula misale niku sudah berlebihan, sudah mewah, kanggone Pak Pram urung apa-apa. Misale ngoten niku, dadi ukurannya dhewe-dhewe. Jadi diukur melalui dirinya sendiri. Anak gajine 2000 niku blonjo 1.900.000, ayo wis keluwen. Tapi bagi wong liya 1.900.000 kadang masih cuwilik ngoten niku lho. Jadi seperti itu. Wa afatul tarki rusati hambatani bagi orang yang ingin meninggalkan sifat atau perilaku mongso atau geragas tadi niku asyafaqatun ala nafsi, kadang khawatir terhadap dirinya sendiri. Misale sing ora tau poso Senin Kamis dilalah ape poso, wis wedi sih engko nak lara piye. Jadi khawatir dulu akan adanya kejadian negatif kalau meninggalkan sifat mongso. Wis kulino ngono, aku engko nak ra ngene yo rezekiku kalong, aku engko nak ra ngene penghasilanku berkurang. Jadi selalu ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, khawatir akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Padahal nak berani meninggalkan sifat mongso, iku ketoke uripe malah kepenak lho niku. Asline nak mongso niku kepenak napa mboten? Ketoke kok mboten, nak mongso niku mboten kepenak. Jadi menjalani hidup di atas kemampuan diri sendiri tetap rekoso. Carane gajine 2 yuta kok ben dina ben wulan gajine 2 yuta, belanjane 2.100.000. Lah kok suwe-suwe ra ya tambah tombok to ngoten niku. Dadi iku jenenge ngongso ngoten niku. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, mari kita akhiri, kita tutup dulu. Oh iya toh. Oh iya. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini pada malam hari ini. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.